Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdatul Umraini, NIM 18.02016.003, kelas HKI A5. Baiklah, pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya dan metodologi penerapan fatwa Lembaga Fatwa Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Adapun lembaga-lembaga fatwanya yaitu yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia ini adalah suatu lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia yang berguna untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Yang kedua, Lembaga Nahdlatul Ulama atau disebut juga dengan NU. Nahdlatul Ulama itu yang artinya kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Lembaga Muhammadiyah atau disebut juga dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah ini adalah suatu majelis di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kedudukan strategis, yaitu sebagai pembantu pimpinan pensyarikatan dalam menuntun keagamaan warga Muhammadiyah, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan masalah keagamaan lainnya. Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Komisi ini berguna untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti halnya mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan atau penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam. Majelis Ulama ini sendiri berdiri dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan dari berbagai penjuru tanah air. Oleh karena itu, dari musyawarah tersebut dihasilkanlah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim, sebagaimana yang tertuang dalam berdirinya piagam MUI. Bagaimana sih metode penetapan fatwa MUI itu sendiri? Dalam metode penetapan fatwa yang dikeluarkan Komisi MUI memakai penetapan fatwa berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama, dengan nas qat'i atau bayani, yaitu merupakan pendekatan untuk menetapkan fatwa berlandaskan Al-Quran dan hadis. Namun, Komisi MUI ini menggunakannya hanya sebatas pada perbentangan dalil Al-Quran dan hadis, tanpa mengkaji lebih dalam terhadap dilalahnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan qauli, yaitu merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan pada imam madhab, yang disebut juga dengan al-kutub al-mu'ayyidnya. Pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan manhaji, yang mana pendekatan manhaji ini dilakukan apabila tidak ditemukan suatu pendapat atau satu qaul dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan ilhaq, yang mana dengan cara untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dalam suatu hukum tersebut. Penetapan fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia ini terkadang tidak konsisten dalam menggunakan 3 pendekatan tersebut, yang mana menetapkan fatwa mula-mula harus melihat nas. Namun terkadang MUI ini langsung menggunakan metode manhaji tanpa memperhatikan 2 pendekatan tersebut. Selanjutnya, lembaga yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdirinya Nahdlatul Ulama ini dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan masalah dunia Islam pada umumnya.
Berdirinya Nahdlatul Ulama ini tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut juga dengan aswaja. Bagaimana pula sih metode penetapan fatwa NU? Metode penetapan fatwa Nahdlatul Ulama. Di sini, NU dalam menetapkan fatwa memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, menggunakan pendekatan qauli, yang mana dalam penetapan ini berbeda dengan yang digunakan antara Komisi Majelis Ulama Indonesia dengan Nahdlatul Ulama. Majelis Ulama Indonesia menukil tidak hanya terbatas kepada 4 mazhab saja, melainkan juga di luar 4 mazhab tersebut, seperti halnya mazhab Zohiriyah dan mazhab Imamiyah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia itu menukil kepada pendapat yang bersifat kolektif. Sedangkan Nahdlatul Ulama sendiri terfokus dan terbatas kepada 4 mazhab saja. Dan bahkan mayoritas menggunakan hanya 1 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, sehingga disebut dengan qaulus Syafi'i. Misalnya pendapat para imam mazhab. Hal ini berbeda dengan konsep qiyas pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang ketiga, pendekatan manhaji, yaitu pendekatan ini yang digunakan apabila belum ditemukan satu pendapat atau qaul dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan ilhaq dengan cara pengambilan illah berupa terwujudnya suatu kemaslahatan pada hukum tersebut. Selanjutnya, lembaga yang ketiga yaitu lembaga Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, yang mana didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta sahabat dan rekan-rekan muridnya. Organisasi ini diberi nama Muhammadiyah, yaitu semua orang yang beragama Islam dan memahami bahwa Nabi Muhammad adalah hamba yang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang benar-benar masyarakat utama. Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, seluruh geraknya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah ini hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam yang bersifat konkret, real, dan nyata. Yang mana pada awalnya Tarjih ini adalah sebagai nama pada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun, seiring dengan perkembangan Muhammadiyah, Majelis Tarjih ini telah berfungsi sebagai lembaga ijtihad. Karena yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak hanya merojih atau mencari pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat yang telah ada. Selanjutnya, bagaimana sih metode penetapan Muhammadiyah dalam berfatwa? Metode penetapan fatwa Muhammadiyah yaitu yang pertama menggunakan metode bayani atau semantik. Maksudnya, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah ini sangat memprioritaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer atau sumber utama dalam ijtihadnya. Majelis Tarjih Muhammadiyah benar-benar mengkaji teks Al-Quran dan hadis dengan ijtihad nas yang mujmal atau mutasyabbih, yaitu multitafsir. Yang kedua, menggunakan metode ta'lili, rasional atau qiyasi, yaitu suatu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Metode istinbat hukum dengan pendekatan berpikir logis atau usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukum ilatnya. Yang ketiga, dengan metode istislahi atau filosofis, yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Metode ini dilakukan apabila perkara itu sama sekali tidak ada dalam nas, baik dalam qat'i maupun zonni yang membahasnya. Namun, dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan manusia. Sampai di sini dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga semua ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.